warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreator. Oke, pada kesempatan ini kita ingin membahas terkait dengan demokrasi terpimpin. Tetapi sebelum kita mengenal melangkah lebih jauh terkait dengan sistem perekonomian dan politik demokrasi terpimpin, alangkah lebih baiknya kita mengenal pembangunan yang terjadi di Indonesia selama demokrasi terpimpin. Jadi di sini kita ingin bahas terkait dengan proyek yang disebut dengan Mercusuar. Oke, jadi pengertian dari proyek Mercusuar itu sendiri yaitu politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi yang terpimpin yang tujuannya agar Indonesia mendapat perhatian dari luar negeri sehingga dapat membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Jadi kita ingin mencari perhatian dari negara lain agar kita bisa saling bekerja sama. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah membangun sarana prasarana yang mewah. Yang pertama yaitu CANEVO, Conference of the Neo Emerging Forces. Jadi ini pembangunan yang dibangun disebut dengan CANEVO. Kemudian gedung CANEVO ini yang pertama dibangun untuk mewujudkan proyek CANEVO. Kemudian yang kedua dibangun dekat dengan Gelora Senayan, Gelora Bung Karno. Kemudian selanjutnya gedung besar ini dibangun dalam jangka waktu 17 bulan. Pembangunannya juga terhambat karena berlangsungnya peristiwa G30 SPKI. Karena situasi politik yang tidak stabil, akhirnya proyek CANEVO gagal diwujudkan. Akhirnya dijadikan gedung DPR, MPR, dan DPD DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu gambar studio Gelora Bung Karno. Jadi Gelora Bung Karno atau yang dahulu disebut dengan Gelora Senayan ini menjadi tempat dilaksanakannya CANEVO dan Asia Games 1962. Jadi Gelora Bung Karno dibangun dalam jangka waktu 2,5 tahun. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Jadi selanjutnya Hotel Indonesia. Hotel Indonesia dibangun sebagai tempat menginap tamu-tamu negara. Diresmikan oleh Soekarno pada tanggal 5 Agustus 1962 untuk menyambut ajang CANEVO yang akan segera diadakan di Jakarta. Ini dirancang oleh Abel Sorensen dan istrinya yang berasal dari Amerika Serikat. Di sini menempati lahan seluas 25,82 meter, memiliki slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together. Jadi selanjutnya Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang dirancang oleh arsitek asli Indonesia yaitu Randy Silaban. Pemancangan yang pertama oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951 dan selesai pada tanggal 22 Februari 1953. Pembangunan masjid ini menghabiskan sekitar 12 juta dolar atau 7 triliun. Kemudian selanjutnya Jembatan Semanggi. Jadi pembangunan ini merupakan satu paket dengan pembangunan fasilitas lain menyambut perhelatan Asian Games tahun 1962. Pembangunan ini dimulai tahun 1961. Insinyur Sutami yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum atau PU dalam sebuah rapat kabinet, dia yang mengusulkan pembangunan jembatan guna mengatasi kemungkinan munculnya persoalan kemacetan lalu lintas. Pembangunan ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari rakyat. Masyarakat menilai bahwa proyek ini hanyalah proyek tidak bermanfaat dan menghambur-hamburkan kas negara. Kemudian patung selamat datang. Ini yang sering kita lihat di televisi ya. Patung selamat datang, pembangunannya ini merupakan salah satu paket dengan pembangunan fasilitas lain menyambut perhelatan Asian Games tahun 1962. Adapun tujuan dibangun patung ini adalah untuk menyambut tamu yang datang dari arah Bandar Udara Kemayoran, terutama tamu negara CANEVO. Selanjutnya Gedung Jatiluhur. Jadi gedung ini terbesar di Indonesia, dikatakan sebagai salah satu dari sekian rencana pembangunan dari proyek Mercusuar. Di bendungan terdapat pembangkitan listrik yang berperan sebagai salah satu pemasok listrik terbesar di bawah pengelolaan
PT PLN dengan daya tampung 12,9 miliar. Kemudian selanjutnya Monumen Nasional atau disebut dengan Monas. Jadi Monumen Nasional ini atau yang lebih populer dengan sebutan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada pertengahan Agustus 1961 di bawah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Jadi tubuh ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepatnya di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Selanjutnya pendapat tentang proyek mercusuar. Hasil akhir dari semua ini adalah kosongnya kas negara. Sesudah terkuras habis dan semua pemeran ini. Tapi semua itu tidaklah sia-sia, semuanya hingga saat ini masih menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta dan Indonesia. Namun yang harus dicermati dan ditindaklanjuti bagaimana cara mendapatkan feedback atau bahkan investasi jangka panjang dari proyek yang menghabiskan kas negara sekian triliun. Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini terkait dengan pembangunan masa demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.